Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Khofifa di sini. Sekarang kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 untuk kelas 3. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, biar lebih semangat untuk pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu? Mau? Oke, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat semuanya ya. Oke, sekarang kita akan belajar terkait bahasa Indonesia dan matematika. Tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia yaitu kalian menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi pangan dan menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandang. Lalu untuk matematikanya, silahkan kalian mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dan menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar. Oke, sekarang kita buka buku tematik halaman 85 dan 86. Coba kita baca teks yang berjudul Kain Adat Indonesia. Baik, jika kalian sudah melihat, sudah membaca dan memahami dari teks bacaan yang berjudul Kain Adat Indonesia, coba kita dapat informasi apa ya di dalamnya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Di dalam teks tersebut, diberitahukan informasi bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Setelah itu ada apa lagi? Ya, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Lalu ada kain adat Indonesia sangat istimewa. Selanjutnya ada kain adat memiliki banyak fungsinya. Lalu ada apa lagi? Ya, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Good job semuanya ya, anak-anak ibu sudah pintar. Lalu setelah kalian ketahui, tadi kan dalam teks kain adat Indonesia itu banyak ya disebutkan bahwa sebenarnya nama-nama kain itu banyak di tiap-tiap daerahnya. Coba kalian cari kembali di internet, boleh nama-nama kain beserta asal daerahnya. Di sini kalian nanti akan mengisi di LKPD, tabel yang ada di LKPD. Oke, sudah paham? Sudah, baiklah. Contoh di sini ada kain ulos berasal dari daerah Batak. Oke. Dan masih ingat pembelajaran yang kemarin bersama Ibu terkait kalimat ide pokok? Coba kalian baca teks bacaan kain adat Indonesia, amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Masih ingat caranya? Amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Lalu, informasi dari kalimat pertama itu kalian masukkan ke dalam kolom yang ada di tiap paragraf. Harus sesuai ya, paragraf 1, paragraf 2-nya, paragraf 3-nya, dan paragraf 5-nya. Oke, paham? Baiklah, kalau paham atau masih ada yang belum paham terkait kalimat pertama itu apa ya, Bu? Kalimat pertama itu adalah kalimat yang di awal paragraf. Lalu, Bu, kalau kalimat setelah kalimat pertama itu apa? Nah, kalimat yang setelah kalimat pertama adalah kalimat penjelas. Nah, kalimat pertama itu juga mengandung ide pokok.
ide pokok bahasan. Sudah paham? Coba ada yang bertanya lagi. Kalau misalnya Ibu, cara untuk menentukan kalimat pertama bagaimana? Yaitu, selain yang ada di awal paragraf, coba dilihat titik pertama. Selesainya sampai titik pertama. Ya, jangan di titik kedua di setiap paragraf, tapi titik pertama. Paham? Baiklah, kalau paham, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu simetri lipat. Ada yang masih ingat dengan simetri lipat yang kemarin kita belajar di kelas? Oke, coba kita amati gambar di atas. Sudah diamati gambar di atas ini? Oke, coba kita lihat. Yang simetri itu yang mana? Yang ini. Lalu yang tidak simetri itu yang mana ya? Yang ini. Baiklah. Coba Ibu tanya lagi. Kenapa sih? Apa bedanya dari kedua gambar tersebut? Yang simetris sama tidak simetris. Ada yang tahu bedanya apa? Ada yang tahu bedanya apa? Oke, kita lihat perbedaannya itu. Kalau simetris, bangun datar yang memiliki simetris lipat itu adalah dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu lipatannya saling menutupi dengan tepat. Lalu memiliki sumbu simetris. Di sini Ibu punya persegi panjang. Kalau kita lipat seperti ini, termasuk simetri lipat? Termasuk. Karena apa? Karena ketika dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu lipatannya saling menutupi tidak? Saling menutupi. Baiklah, memiliki sumbu simetri. Ibu, sumbu simetri yang mana? Sumbu simetri itu adalah yang ini, lipatannya. Paham? Kalau seperti ini, apakah dinamakan simetris? Coba dilihat. Kalau seperti ini, apakah dinamakan simetris, anak-anak? Tidak. Kenapa, Ibu? Karena ada yang berlebihan ketika dilipat menjadi dua bagian, tidak sama besar, dan tidak saling menutupi. Kan di sini harus lipatannya saling menutupi. Ini tidak saling menutupi. Jadi, tidak bisa dikatakan simetris atau tidak simetris. Baik. Good job semua anak-anak. Ibu sudah paham ya rupanya. Oke, sekarang coba kita lihat halaman 89. 89. Kita lihat adakah motif yang seperti di atas? Ada. Jika ada, silahkan kalian boleh gambar salah satu motif yang ada di atas di kertas lembar yang ada di LKPD yang sudah Ibu berikan. Lalu gunting sesuai dengan bentuknya. Kalau kalian sudah menggambar motifnya, salah satu motif, silahkan kalian gunting sesuai bentuknya. Lalu kalian lipat dan kalian lihat apakah ada simetri lipat atau apakah gambarnya itu simetris. Paham? Baiklah. Jika paham, silahkan dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan oleh Ibu. Nah, selanjutnya, kemarin ada yang masih ingat pembelajaran kemarin yang bersama Ibu di kelas? Yaitu bangun datar. Bangun datar yang Ibu buat dan Ibu bagikan kepada kalian. Lalu kalian coba untuk dilipat. Masih ingat? Oke, kalau masih ingat, silahkan kalian gambar secara mandiri bentuk bangun datar yang kamu ketahui. Lalu,
gunting bentuknya. Gunting gambar bangun datar sesuai dengan bentuknya. Buatnya kecil-kecil aja karena harus ditempelkan di dalam tabel. Kalau mau gambar bagaimana Bu di tabelnya? Boleh silahkan. Tapi lebih bagusnya kalian menggambar terlebih dahulu di kertas dengan ukuran yang kecil, lalu digunting mengikuti bentuknya. Selanjutnya kalian coba untuk dilipat, dilipat, dan dilipat. Apakah bertemu sumbu simetrinya ataukah tidak simetris? Nah, silahkan diisi nantinya. Banyaknya simetri lipat ada berapa? Dengan angka nulisnya. Oke, sampai sini paham? Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Ibu, bangun datar itu ada apa saja sih, Bu? Baiklah, Ibu akan menjawab. Bangun datar itu ada persegi, ya. Lalu ada apa lagi? Ada persegi panjang. Lalu ada apa lagi? Segitiga. Ada apa lagi? Lingkaran. Ada apa lagi? Belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, trapesium. Masih ada lagi? Sudah cukup. Baiklah, jika sudah paham, jangan lupa digambar terlebih dahulu, lalu digunting dan ditempelkan. Dan ditulis banyak simetri lipatnya. Baiklah, kalau seperti itu. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian menyukai? Sangat suka? Alhamdulillah, jika sangat suka, jangan lupa kita harus semangat untuk belajar. Ada yang mau mengulangnya lagi? Dari yang tadi, tentang teks kain adat. Kita mencari tahu ide pokok yang ada di tiap paragraf dalam teks kain adat Indonesia. Oke, lalu untuk matematikanya, kita menemukan lagi bangun datar dengan banyaknya simetri lipat. Bagus. Ada yang ingin bertanya untuk pembelajaran hari ini? Sudah cukup rupanya? Baiklah, jika sudah cukup, sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.